Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Enggak ada, Bu. Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dan semuanya. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi, ada yang sudah tahu belum kita hari ini mau membahas tentang apa? Tidak ada yang Belum tahu, Bu. Belum ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela tamak. Menghindari akhlak tercela tamak. Apa aja tuh yang ntar bakal dibahas? Ada 4 poin yang bakal kita bahas. Yang pertama, pengertiannya akhlak tercela tamak. Kedua, ciri-ciri tamak. Ketiga, bahayanya tamak. Dan yang terakhir, cara menghindari sifat tamak. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau menampilkan video pembelajarannya sebentar. Masalah apa tentang tamak di kehidupan sehari-hari. Ini ada video animasinya. Silakan disimak ya. Ntar masalah-masalahnya silakan dicatat untuk ditanyakan pada Ibu. Baik, Ibu. Diperhatikan ya. Ayam madu, ayam lihat, ayam takut, ayam pada, ayam tugik, semua kau ini apa? Bilang ayam. Mana ya? Nah, ambil duit ni. Beli satu benda je. Terima kasih, Kak Ros. Dah beli nanti datang sini balik. Ya, Kak Ros. Rasa sudah puasa. Hehehe. Satu nih. Udah rasa. Nah, oh iya, okey. Kopi je lah. Kau nak bawa ketul, Pi? Wah, Dipotong dulu. di situ lah. Balik, balik. Ayam kecil, ayam kecil, ayam kecil, ayam kecil. Ayam boleh, ayam boleh, ayam boleh, ayam boleh. Mana budak-budak ni? Hah? Ya Allah, banyaknya. Kita balik.
rezeki. Dah. Boleh siap. Macam mana ni, Opa? Siapa nak habiskan makanan ni? Kita orang lah habiskan. Makan lagi sayang. Habiskan semua. Makan. Tak Laura lah Kak Ros. Dah kenyang. Betul. Tamak lagi. Fikir. Dah terus. Bulan puasa memanglah kita teringin nak makan macam-macam. Tapi bila dah berbuka tengok. Semua tak makan. Membazir kan? Tuhan tak sayang pada orang yang suka membazir. Nanti kurang lah dapat pahala. Ya ke apa? Habis dah TV. Nah, habiskan. Makan. Lain kali dengar cakap kakak tu. Barulah jadi adik yang baik. Kak Ros, dan hari tak buat lagi. Iyalah tu. Sahur nanti kau makan juga. Dah cepat pergi sembahyang. Nanti boleh ke surau. Nah, jadi itu tayangan singkat tentang perilaku tamak yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh singkatnya aja ya. Dikisahkan dalam video Upin Ipin tadi kan, karena dia tamak tuh, pengen makan ini itu, tamak. Jadi dia mubazir akhirnya makanannya yang dia makan kayak gitu. Karena terlalu tamak, ingin beli ini, beli itu, akhirnya nggak kemakan kan kayak gitu. Nah, jadi dari kita lihat video tadi, sebenarnya apa sih tamak itu? Gitu. Nah, tamak dalam bahasa Arab itu disebut dengan serakah. Jadi tamak itu kalau bahasa kitanya itu serakah kayak gitu. Artinya itu tuh sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai, yang sudah dipunya. Menurut istilah juga, tamak adalah cinta pada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Serakah atau tamak adalah salah satu dari penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu, mereka selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apa cara yang ditempuh, baik halal, haram, semuanya semua cara. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia mau kayak gitu. Dia nggak akan mikir tuh dia harus mengorbankan kehormatannya atau kehormatan orang lain yang demi apa yang dia inginkan kayak gitu. Yang penting hawa nafsu, kebutuhan nafsu syahwatnya itu terpenuhi kayak gitu kan. Nah, terus sikap sudah pasti ya, sikap serakah atau tamak itu dilarang oleh Allah. Terdapat di dalam Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai 2. Ada yang sudah hafal? Kakak Ibu. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Insyaallah. Terima kasih Isti. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, berarti orang yang serakah itu tuh melalaikan diri kita sampai kita masuk dalam kubur. Kalau kita tidak merubahnya, kayak gitu kan, sampai dalam kubur. Terus apa aja tuh ciri-ciri orang yang takabur atau tamak tadi kan? Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki Allah. Karena dia tidak mensyukuri, makanya dia bersifat tamak tadi. Dia tidak merasa cukup, tidak pernah qanaah kayak gitu. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat dari Allah. Selalu merasa kurang. Yang udah seharusnya kalau kita orang bersyukur, dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah lagi kayak gitu kan. Itu enggak. Baik kasih banyak, baik kasih sedikit, dia enggak pernah merasa bersyukur. Jadi itu, dia selalu selalu mencari kemegahan dunia kayak gitu. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Kalau kita ngelihat orang, biasanya yang sering terjadi tetangga, ngelihat tetangga tuh beli motor baru, pengen beli motor juga, beli piring baru, pengen beli piring juga. Itu nggak boleh kan, nggak boleh terlalu memikirkan dunia kayak gitu.
Selanjutnya panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Tuh, orang yang serakah atau tamak itu salah satunya ciri-cirinya suka menghayal. Aku nanti pengen gini. Itu salah satu ciri-ciri orang tamak itu. Terus kikir. Sudah pasti ya, orang tamak itu sudah pasti kikir. Dia tidak mau membagikan hartanya, padahal sebagian hartanya adalah milik orang lain. Ya, orang miskin, orang lain, kayak anak yatim, itu sebagian harta kita harus dibersihkan kayak gitu kan. Terus kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginan. Jadi dia tuh misalnya kalau orang ngasih sesuatu nih, dianya harus keinginan dia, seharusnya enggak kan, apa yang diberikan orang lain itu yang kita terima, itu yang kita syukuri, itu enggak kayak gitu, enggak terima kayak gitu, enggak terimaan orangnya kayak gitu. Terus selanjutnya terlalu mencintai harta yang dimiliki, takut nih hartanya berkurang, takut nih hartanya hilang kayak gitu. Selanjutnya terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Ini nih yang sering terjadi. Sibuk cari harta pagi, siang, malam, tidak memikirkan kesehatan, tidak memikirkan badan kita, karena sebenarnya badan kita ini kan punya porsi masing-masing. Butuh istirahat juga, otak kita juga butuh istirahat. Agar apa? Agar kita tetap sehat. Makanya kita harus selalu ada waktu untuk untuk kerja, ada waktunya kayak gitu. Dan jangan lupa untuk memberikan istirahat kepada diri kita. Diri kita juga butuh istirahat. Jangan mentang-mentang pengen kaya, lajulah kerja terus tanpa memikirkan diri kita. Padahal diri kita ini, tubuh kita butuh istirahat kayak gitu. Dan juga kan kita harus selain bekerja, kita juga kan harus diselingi ibadah juga kan kayak gitu. Janganlah lajulah misalnya nanggung kayak gini akhirnya tidak sholat dan sebagainya, tidak beribadah kayak gitu kan. Terus semua perbuatannya selalu berpotensi pada materi. Rata-rata orang tamak itu tuh selalu memikirkan hal dunia, selalu memikirkan materi kayak gitu. Selanjutnya bahaya tamak nih. Orang yang tamak selalu merasa kurang karena tidak pandai bersyukur. Terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 12 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Nah, jadi kalau kita bersyukur, berarti kita itu sudah bersyukur pada diri kita sendiri kayak gitu. Kalau kita mau buat kebaikan kepada orang lain, berarti kita berbuat kebaikan kepada diri kita sendiri kayak gitu. Terus yang kedua, sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasut, dan permusuhan. Ketiga, sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara, seperti ciri-ciri yang kita bahas tadi kan. Yang keempat, sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah karena dia terlalu fokus ke dunia hingga sama Allah tuh lupa. Yang kelima, sifat tamak membuat orang menjadi bakhil atau kikir karena takut hartanya berkurang kayak gitu. Itu juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 37 yang artinya yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Jadi kalau orang-orang yang kikir itu, dia akan mendapatkan siksa yang sangat hina di akhirat kelak. Terus gimana nih cara menghindari tamak? Yang pertama, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah, kita tidak akan tuh merasa kurang, kita tidak akan selalu mementingkan dunia. Karena apa? Karena kita orang yang selalu bersyukur kayak gitu. Kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah diri.
Kalau kita ikhlas sama apa yang ditentukan Allah kepada kita, kita akan merasa diri kita tenang, merasa diri kita bebannya tuh serasa berkurang kayak gitu ya. Selanjutnya membiasakan diri dengan sifat murah dan jujur, membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah dan zuhud. Qanaah itu tuh yang selalu merasa cukup ya nak. Zuhud itu tuh kayak kita tidak terlalu mementingkan dunia, maksudnya akhirat juga dipentingkan kayak gitu. Selanjutnya meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah. Doa tuh, ya Allah jauhkanlah kami dari sifat serakah kayak gitu, karena kan sifat serakah itu dapat membawa kita ke neraka kayak gitu. Selanjutnya menghindari sifat iri jika melihat orang lain yang banyak harta. Tuh, kita jangan banyak iri-iri sama orang yang banyak harta, karena kita kan belum tahu dia mendapatkan harta itu secara halal apa enggak kayak gitu kan. Selanjutnya sadar bahwa materi hanya hiasan hidup dan perantara menuju akhirat gitu kan. Itu hanya hiasan dunia. Materi itu cuma hiasan di dunia kayak gitu. Karena materi itu akan melalaikan kita di dunia kayak gitu. Hingga di akhirat nanti kita menangis tuh. Kenapa kita di dunia itu tuh selalu mementingkan materi, kita lupa sama Allah kayak gitu kan. Itu dapat menyerahkan kita di akhirat kelak. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Nah, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas ya, dikerjain di sini. Coba tulis. Sebutkan contoh perilaku tamak dalam kehidupan sehari-hari. Berikan penyebabnya dan cara menanggulanginya. Minimal 1, maksimal 3 ya. Oke. Boleh dalam lingkungan sekolah masalahnya, boleh dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, boleh kayak gitu ya. Umum. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mencari jawabannya, menentukan jawabannya. Ntar kalian presentasikan ya. Mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah Ibu. Nah, silakan dipresentasikan materinya yang sudah Ibu soal yang telah Ibu bagikan tadi. Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan Helen. Ya, saya Helen Anastasia Bu, izin mempresentasikan tugas dari yang telah Ibu berikan. Pertama-tama saya jelaskan kembali. Ya, suaranya nak. Saya jelaskan kembali mengenai tamak ya Bu. Tamak itu tadi dalam bahasa Arab berarti serakah, sikap yang tak pernah puas dengan yang sudah kita punya. Contoh perilaku tamak dalam kehidupan sehari-hari yang pernah saya temui yaitu seseorang mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Jadi dia tidak peduli Bu, walaupun sekitarnya itu sedang kesusahan, tetangga-tetangganya sedang kelaparan, dia tidak peduli, yang penting intinya dia senang. Padahal harta yang dia miliki itu bisa dibilang lebih dari apa yang dicukupkan dalam dirinya gitu Bu. Nah, seharusnya kan dia bisa lah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Nah, lalu cara menanggulanginya itu hendaknya yang pertama orang tersebut harus
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena jika orang dekat dengan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu porsi harta yang kita punya itu milik kita, itu sebagian milik orang lain, Bu. Yang kedua, hendaklah kita sebagai temannya nih, kita tuh harus belajar mengajak dia untuk ikut ke majelis-majelis supaya pikiran dan hati dia terbuka, Bu. Kalau bahwasannya sikap dia itu salah. Iya, betul Helen. Nah, jadi yang dijelaskan oleh Helen itu dia tuh berfokus pada orang yang kikir, tidak mau membantu saudaranya yang sedang kesusahan, kayak gitu kan. Karena dia takut, biasanya orang seperti itu takut hartanya berkurang, padahal kan dia orangnya cukup, malah berlebih hartanya kan. Jadi kita tidak boleh anak kikir, karena kan kita tadi bisa masuk neraka kayak gitu kan. Kita bukan mikirnya masuk neraka atau surganya ya nak, tapi untuk ketenangan diri. Kalau misalnya kita orang yang nggak kikir, pasti kan kita tuh jiwa kita tentram, kita mendapatkan ketenangan diri kayak gitu kan. Dan juga banyak orang yang senang sama kita kalau kita nggak kikir kayak gitu. Selanjutnya silakan Isti dipresentasikan. Nah, kalau contoh dari akhlak tercela tamak di dalam keseharian saya ini, Bu ya. Nah, dia itu kan ceritanya adalah siswa dia itu tuh tidak terlalu pandai. Nah, sedangkan dia dituntut oleh kedua orang tuanya, kamu tuh harus mendapatkan nilai A, begitu, Bu. Nah, terus itu sedangkan dia itu buat belajar aja susah. Nah, orang tuanya itu terlalu sibuk dalam urusan duniawi seperti mencari uang itu, Bu. Buat dia itulah padahal, tapi kan dia itu tuh, nah, dengan cara itu tuh dia tuh menghalalkan segala cara untuk dia mendapatkan nilai A, seperti menyontek, terus itu menyuruh temannya agar mengerjakannya gitu, nah, Bu. Padahal dia tidak bisa. Nah, solusinya itu, penyebabnya itu satu dari tuntutan orang tua. Nah, yang kedua, orang tuanya itu tidak ada waktu untuk mengajari dia belajar. Nah, solusinya itu satu, keinginannya untuk berubah dari diri dia sendiri, dan yang kedua, pendekatan diri lagi kepada Allah SWT, dan yang ketiga, kesadaran diri orang tuanya dan dirinya juga gitu. Benar. Kasih dulu aplaus buat Helen sama Isti. Jadi benar apa yang telah kalian peristiwa-peristiwa yang sudah kalian paparkan tadi, presentasikan tadi itu sudah benar nak. Kejadian-kejadiannya, penyebabnya, solusinya kayak gitu kan. Jadi yang pertama itu yang pertama harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu kunci yang utama. Kalau orang yang beriman, dia tidak akan melakukan akhlak tercela. Bukan hanya tamak, semua akhlak tercela dia tidak akan melakukannya kayak gitu, karena dia takut, dia merasa selalu diawasi oleh Allah apa gerak-gerik yang kita lakukan kayak gitu. Itu hal yang utama ya nak. Jadi kita harus rajin-rajin mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran dengan tema yang berbeda, tapi masih dalam akhlak tercela ya nak. Terus kalian di rumah jangan mempraktekkan sifat-sifat ini, selalu rendah hati, selalu melakukan kebaikan, jangan tamak atau sombong atau serakah gitu ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah atau kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf pada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.